Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya penderitaan Yesus itu bukan hanya pada waktu Paskah. Saya perlu sampaikan ini karena mungkin ada banyak orang berpikir bahwa Yesus baru menderita pada saat dia masuk ke Yerusalem, atau pada saat dia di Getsemani, atau bahkan pada saat dia di kayu salib. Tidak, saudara. Yesus sudah menderita sejak dia lahir, dan seluruh hidupnya atau seumur hidupnya Yesus Tuhan kita menderita. Seorang teolog namanya Louis Berkhof bilang begini, Yesus menderita seumur hidupnya di dunia ini. Berkenaan dengan kenyataan bahwa Yesus mulai membicarakan penderitaan yang akan dialaminya menjelang akhir hidupnya, kita sering cenderung untuk berpikir bahwa penderitaan di atas kayu salib merupakan penggenapan dari seluruh penderitaannya. Tetapi sesungguhnya keseluruhan hidupnya adalah penderitaan. Saya ulang, keseluruhan hidupnya adalah penderitaan. Ia yang tidak berdosa setiap hari harus berhubungan dengan manusia berdosa. Hidupnya yang kudus harus menderita dalam dunia yang terkutuk karena dosa. Ia menderita karena gangguan iblis yang datang berulang kali dari musuhnya. Penderitaan yang dimulai sejak inkarnasi akhirnya mencapai titik puncak dalam pasio magna atau penderitaan terbesar pada akhir hidupnya. Jadi saudara-saudara, seumur hidup Yesus Tuhan kita menderita, dan itu karena dosa kita. Nah, saudara-saudara, itu berarti kalau kita mau merayakan Paskah dan kita mau merenungkan tentang penderitaan Yesus, kita tidak boleh memahami dan berpikir bahwa Yesus baru menderita pada waktu dia di Getsemani atau pada waktu dia disalib. Tapi penderitaan Yesus itu mencakup keseluruhan hidupnya. Nah, saudara-saudara, salah satu yang hari ini kita mau bahas adalah soal penderitaan Yesus di atas kayu salib. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kita baca sama-sama 2-3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Yesus disalibkan, dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Disalibkan dengan dua orang pemberontak. Disalibkan dengan dua orang yang sangat jahat. Saudara perhatikan dalam Lukas 23 ayat 32 sampai 33, di sana dikatakan, ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Maksudnya dua orang lain ini dua penjahat. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi saudara, pada waktu Yesus disalib,
ada dua orang yang ikut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan menariknya saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, ini bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Ini adalah penggenapan nubuatan dari Yesaya 750 tahun sebelum hal ini terjadi. Yesaya pernah menubuatkan ini. Dalam Yesaya 53 ayat 12b dikatakan, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Lukas 22 ayat 37, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi saudara, ini adalah penggenapan nubuat dari kitab suci perjanjian lama yang sekarang digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat saudara-saudara bahwa Yesus itu disalibkan di antara dua penjahat. Yesus di tengah. Ada orang pernah tanya saya, kenapa Yesus itu disalibkan di tengah? Kenapa bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, tetapi harus di tengah? Itu karena penggenapan nubuat yang tadi dikatakan, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Berarti Yesus ada di tengahnya. Itu dari sisi penggenapan nubuatan. Yang kedua adalah bahwa supaya orang-orang berdosa terhitung di dalam Kristus. Maksudnya begini, dengan Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, dia menjadi wakil dan pengganti kita, orang yang berdosa. Dia mau mati untuk menggantikan saya dan saudara-saudara yang orang jahat. Bahkan yang di tengah pada waktu itu adalah orang yang dianggap paling jahat. Sedangkan Yesus sebenarnya orang benar, tapi dengan dia disalib di tengah dua pemberontak ini, dianggap bahwa dia adalah yang paling jahat. Dan itu sebenarnya adalah dosamu dan dosaku yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib di antara dua penjahat itu. Saudara, kita akan lihat bagaimana sikap penjahat-penjahat ini terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Ada dua orang penjahat, dan saudara, dalam teks yang kita baca ini, kita lihat ada satu orang yang mencela Yesus, yang satunya bertobat, ya kan? Tetapi saudara, kalau kita membaca kitab suci kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya bukan hanya satu yang mencela Yesus, tapi dua-duanya menghujat atau mencela Yesus. Dan mana kita tahu? Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Penyamun di sebelahnya mencelahnya demikian juga. Penyamun berarti bukan satu penyamun, dua-duanya. Dua penyamun ini mencela Yesus Tuhan kita. Markus 15 ayat 32. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Kedua orang yang bersama-sama dengan dia disalibkan itu mencela dia juga. Bagaimana dengan ayat yang tadi? Ayat yang kita baca tadi, ayat 39 dan 40. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Apakah ini kontradiksi? Apakah ini sesuatu yang bertentangan antara Markus dengan Lukas? Tidak, saudara. Tapi bagaimana caranya mengharmoniskan dua kisah ini? Markus dan Matius mengatakan keduanya mencela dan menghujat Yesus, tapi Lukas mengatakan satu yang menghujat Yesus. Bagaimana mengharmoniskannya? Begini,
Matius dan Markus itu menceritakan bagian awal bahwa kedua penjahat itu memang pada awalnya mencela Yesus. Dalam perjalanan, yang satunya bertobat, yang satunya tetap di dalam dosanya sampai mati, dan bagian akhir itu yang diceritakan oleh Lukas. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Sama-sama benar bahwa ini satu kisah yang diceritakan oleh Markus dan Matius dari awal, tapi di ujung akhir Lukas menceritakannya. Dua-duanya sama-sama mencela Yesus. Itu pada awalnya, tapi pada akhirnya satu bertobat, yang satu tetap menghujat Yesus sampai mati. Nah, saudara-saudara, saya kira itu pengantarnya. Sekarang mari kita lihat dua sikap dari penjahat ini dan bagaimana sikap atau jawaban dari Tuhan Yesus. Pertama, kita lihat dari penjahat yang tidak bertobat ini. Saudara, tadi saya jelaskan bahwa kedua penjahat ini sama-sama mencela Yesus. Itu berarti, saudara, penjahat ini pada waktu dia disalib, itu pada dasarnya dia memang orang yang jahat. Tetapi makin hari makin mendekati kematiannya, orang ini bahkan itu bertambah jahat. Dari mana taunya? Dari kata-kata yang dia lontarkan atau ucapkan kepada Yesus Tuhan kita. Dalam ayat 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Saudara, ini maksudnya adalah kata-kata yang menunjukkan celaan atau hujatan kepada Yesus Tuhan kita. Bukankah engkau adalah Kristus? Maksudnya adalah, bukankah engkau Mesias yang harusnya menyelamatkan kami? Kenapa engkau sekarang digantung di kayu salib? Itu sebenarnya seruan dan kata-kata ketidakpercayaan dari penjahat ini kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan itu. Tetapi saudara-saudara, penjahat ini dengan beraninya menghujat dan mencela Yesus. Padahal saudara-saudara, Yesus ini bukan orang yang berdosa. Dia tidak punya kesalahan. Tapi dia bilang, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Saudara, dengan kata-kata ini menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan dia dari dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matthew Henry berkata, salah satu dari kedua penjahat itu berkeras hati sampai pada kesudahannya. Di sana, di dekat salib Kristus, yang malah menghujat dia seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Meskipun ia kini sedang mengalami kesakitan dan ada di dalam bayang-bayang lembah maut, dia tetap tidak mau merendahkan rohnya yang sombong dan tidak mau berbicara baik-baik dengan rekan sependeritaannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti penjahat ini tetap tekun di dalam dosanya. Dia tetap berdosa pada waktu dia disalib, dan terus-menerus sampai dia mati, dia tetap berdosa kepada Tuhan. Cabut buka di atas, cabut itu. Ada Bluetooth yang konek.
cabut kabel yang di atas. Ada sedikit kesalahan teknis, saudara-saudara. Kita lanjut. Sekali lagi, penjahat ini tetap berdosa sampai dia mati. Ini adalah ciri orang yang tekun di dalam dosanya sampai mati. Orang kalau sudah mau mati harusnya sadar, dan memang banyak orang kalau semua mati itu dia akan sadar dia orang berdosa, dan dia akan minta ampun. Kalau dia pernah bersalah dengan saudara-saudaranya, dia akan panggil dan mau berdamai dan lain sebagainya. Tapi penjahat ini dia tetap tidak bertobat sampai matinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Ini jelas diucapkan dengan nada mengejek, dan sekali lagi ini menunjukkan ketidakpercayaannya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi menarik, saudara, orang yang tidak percaya ini memohon kepada Yesus untuk menyelamatkannya. Selamatkan dirimu dan kami. Saudara, ini kata-kata yang mengatakan mengejek. Selamatkan dirimu dan kami. Apa perlunya Yesus menyelamatkan diri? Dengan kata-kata selamatkan dirimu. Ini memang orang tidak pernah mengerti misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Bahwa Yesus datang untuk mati, untuk menderita demi menebus dosa umat manusia. Tapi orang ini tidak mengerti misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan karena itu di atas salib Yesus sedang menyelesaikan misi kerajaan Allah, misi penyelamatan. Tapi dia berkata, selamatkan dirimu. Itu berarti dia tidak mengerti tentang Yesus yang adalah juru selamat, yang sedang menyelesaikan misi penyelamatan bagi umat manusia, bagi dosamu dan dosaku. Saudara-saudara, Yesus tidak perlu menyelamatkan dirinya dari salib. Kalau Yesus turun dari salib, maka saudara-saudara dan saya pasti akan masuk neraka. Tapi karena Yesus tidak turun dari salib, dia tetap mau mati di atas kayu salib, maka keselamatan ada bagi kita semua. Ada bagi saudara-saudara yang mau percaya, dan bagi saya juga. Selamatkan dirimu dan kami. Kelihatannya saudara-saudara, dia sedang memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan dia dari penderitaan pada waktu itu. Tapi saudara pikirkan, saudara tidak percaya kepada Yesus, tapi saudara berteriak, saudara berseru, selamatkan kami, selamatkan saya. Padahal saudara bukan orang percaya. Saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi saudara mungkin berteriak, Yesus tolong selamatkan saya. Saudara, itu mirip dengan penjahat ini, bahwa ada orang yang tidak percaya Yesus tapi berteriak minta untuk diselamatkan. Itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Karena apa, saudara-saudara? Yesus pernah berkata, Yohanes 8 ayat 24b, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maksudnya bahwa Yesus adalah juru selamat itu, kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya kamu akan mati masuk neraka dengan dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat. Kamu akan mati di dalam dosamu. Dan memang saudara-saudara, tanpa saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara tidak mungkin diselamatkan. Saya ulang sekali lagi, tanpa saudara memiliki Yesus sebagai juru selamat dari dosa saudara, tanpa saudara memiliki Yesus sebagai penebus dosa saudara, maka saudara tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Dia satu-satunya juru selamat untuk penebusan dosa kita. Karena itu saudara, jangan mencontohi, jangan meneladani
apa yang dilakukan oleh penjahat ini. Bahwa dia berseru, berteriak kepada Allah, meminta untuk menyelamatkannya, padahal dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tentang penjahat yang tidak bertobat. Sekarang tentang penjahat yang bertobat. Saudara-saudara, Alkitab berkata dan memberitahu kita bahwa penjahat ini pun pada awalnya adalah orang yang mencela Yesus. Itu berarti orang ini adalah orang yang jahat, orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi menariknya, seperti yang diceritakan oleh Lukas di sini, saudara-saudara, bahwa di detik-detik terakhir hidupnya dia sadar dan lalu menegur rekannya, menegur temannya. Ayat 40-41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudara, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita adalah, mengapa penjahat ini mau bertobat? Mengapa penjahat ini mau bertobat? Padahal sama-sama sedang disalib, sama-sama awalnya mencela dan menghujat Yesus. Itu artinya awalnya penjahat ini tidak percaya juga bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kenapa penjahat ini mau bertobat dan dia percaya kepada Yesus? Kedua-duanya sama-sama berdosa, tapi ada satu yang bertobat. Kenapa? Orang Calvinis punya jawaban untuk pertanyaan ini. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena Allah memilih dia dan Tuhan memberi kasih karunia-Nya pada dia sehingga dia mau bertobat. Sama-sama jahat, sama-sama mencela, menghujat Yesus, tapi ada mukjizat terjadi di atas salib. Ada satu penjahat yang bertobat, dan itu adalah anugerah Allah yang luar biasa yang dinyatakan di atas kayu salib. Seorang penjahat bisa bertobat dan menerima Yesus. Seorang penjahat bisa sadar akan dosanya. Karena itu, saudara-saudara, pertama-tama itu adalah belas kasihan Allah bagi penjahat ini. Kasih karunia Allah bagi dia sehingga dia bisa bertobat. Tapi juga, saudara-saudara, ada hal lain yang mungkin kita bisa lihat. Mungkin dia pernah menyaksikan bagaimana Yesus di hadapan Pilatus. Atau mungkin penjahat ini menyaksikan bagaimana pengadilan terhadap Yesus itu dijalankan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, selama dia diadili, tidak ditemukan kesalahan apapun padanya. Dan itu memang nampak dalam kata-kata Pilatus dan kata-kata Herodes. Bahwa mereka menyelidikinya, mengambil saksi-saksi palsu, kesaksian-kesaksian palsu, tetapi tidak ditemukan satupun kesalahan pada Yesus. Dan kemungkinan penjahat ini melihat Yesus, karena waktu dia diperlakukan dengan kasar, dimaki, dihina, ditendang, diludahi, dicambuk, Yesus tidak melawan, Yesus tidak menghujat, Yesus tidak mencaci maki, Yesus tidak membalas satupun, tapi dia diam. Bahkan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya selama Yesus mengalami penderitaannya, orang ini mungkin melihat Yesus seperti itu. Tetapi itu soal kemungkinan-kemungkinan. Tapi jawaban secara teologis, seperti yang orang-orang Calvinis atau orang-orang Reform percaya, bahwa kalau ada satu orang yang bertobat, seorang berdosa yang bertobat,
seorang penjahat yang bertobat, itu karena Allah berbelas kasihan, mengaruniakan iman sehingga orang itu sadar akan dosanya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat dari penjahat yang bertobat ini? Pertama, saudara, bagi penjahat ini, kematian itu bukan akhir dari hidupnya. Ayat 42, ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Coba saudara pikirkan, ini perkataan penjahat ini. Dia minta kepada Yesus untuk ingat dia pada waktu Yesus datang sebagai Raja. Yang dimaksud oleh penjahat ini kapan? Kapan? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Dia minta kepada Yesus, pada waktu engkau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti penjahat ini punya pengertian dan pemahaman tentang kematian, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menjadi akhir dari segala sesuatu dan segalanya. Dia percaya bahwa ada hidup di balik kematian, ada hidup di balik kematian, bahwa setelah mati kita tetap bisa hidup dalam pengertian nyawa atau jiwa itu tetap hidup, tidak hilang. Penjahat ini, saudara, sebentar lagi dia akan mati. Tapi sebelum mati, dia minta, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu berarti, saudara-saudara, jawaban atas kematian, jawaban untuk hidup di balik kematian itu, penjahat ini letakkan sepenuhnya di tangan Yesus. Di tangan Yesus itulah dia menaruh pengharapan bahwa di balik kematian, bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Di balik kematian, dan nanti dia mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua. Dia minta supaya dia diingat. Ini adalah iman yang luar biasa. Saudara bayangkan, dia sedang terpaku di atas dosa. Dia sedang menderita hebat, tapi imannya melampaui sampai kepada kekekalan, melampaui sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua. Dia minta pada waktu Yesus datang sebagai Raja, tolong ingat akan aku. Kedua, saudara, orang ini menerima dan percaya tentang keadilan Allah. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia percaya bahwa Allah layak untuk menghukumnya. Di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Menarik, saudara-saudara, di kata-kata ini, orang ini sadar akan dosanya dan dia berkata kita layak dihukum. Padahal tadi dia baru saja mencela Yesus, dia baru saja menghujat Yesus. Tetapi ada perubahan yang luar biasa terjadi pada saat itu. Dia sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Karena itu dia layak dihukum, karena dia orang berdosa. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita selayaknya dihukum.
Itu maksudnya dia sadar akan dosanya. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu berarti saudara-saudara, orang ini menerima keadilan Allah, menerima keadilan Tuhan. Dia menerima keadilan Allah, bahwa Allah yang adil adalah Allah yang menghukum dosa. Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa kita adalah orang berdosa, dan orang berdosa layak dihukum oleh Allah, dan hukuman dosa bagi dosa yang paling puncak adalah masuk neraka selama-lamanya. Saudara adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, dan karena saudara berdosa di hadapan Allah, saudara selayaknya dihukum oleh Allah, dan hukumannya adalah masuk neraka sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, penjahat ini sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa dan layak dihukum. Saudara, kesadaran akan dosa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi semua orang yang berdosa. Karena dengan kesadaran seperti itu, membuat dia sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa itu, dan dia layak dihukum oleh Allah. Dan itu harus mendorong dia membutuhkan juru selamat, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, supaya saudara tidak dihukum oleh Allah. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, penjahat ini percaya bahwa Yesus adalah orang benar. Di kata-kata yang tadi dia katakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lagi-lagi ini sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam diri orang yang bertobat ini. Di awal dia mencela Yesus. Tadi dia baru saja mencela, menghujat Yesus. Tetapi sekarang dia bilang, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu berarti saudara-saudara, dia mengakui bahwa Yesus adalah orang benar tanpa dosa. Tapi sekarang Yesus ada di tengah-tengah orang yang berdosa, sedang bersama-sama dengan orang yang layak dihukum itu, sedang bersama-sama dengan pemberontak dan penjahat, sama-sama disalib. Tapi dia bukan orang berdosa, dia orang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tak berdosa, tapi sekarang sedang disalib di antara dua penjahat. Penjahat ini percaya bahwa Yesus adalah orang benar. Penjahat ini percaya bahwa Yesus tidak mempunyai kesalahan yang seharusnya dia naik di atas salib. Tetapi sekarang Yesusnya sedang disalib. Itu berarti saudara-saudara, penjahat ini percaya bahwa Yesus adalah orang yang benar. Yang berikut adalah penjahat ini percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja pada waktu kedatangannya yang kedua. Ayat 42 yang tadi, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sekali lagi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa penjahat ini mempunyai iman yang melampaui kekekalan, melampaui sesuatu yang kelihatan, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dia percaya bahwa Yesus akan datang, dan ini adalah iman yang luar biasa. Apa saudara? Karena pada saat itu Yesusnya sedang di atas kayu salib, Yesusnya sedang sedikit lagi masuk kubur, tetapi dia melihat Yesus sampai kepada kemuliaan. Melihat Yesus sampai kepada kemuliaan, meskipun Yesus sekarang sedang menderita digantung di atas kayu salib itu. Dan inilah iman yang luar biasa. Saudara-saudara, sulit sekali ada orang di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, tapi dia bisa melihat Allah di dalam kemuliaannya, melihat Yesus dengan kemuliaannya. Dan ini yang terjadi pada penjahat yang bertobat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Ini adalah sesuatu yang harus menjadi contoh bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Penjahat ini sadar akan dosanya. Dia menerima keadilan Allah. Dia juga percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia juga saudara-saudara percaya bahwa Yesus adalah orang yang benar. Yang berikut adalah dia menaruh keselamatan jiwanya hanya kepada Yesus. Dari mana kita tahu? Dari kata-katanya, Yesus, ingatlah akan aku. Saudara-saudara perhatikan bahwa di sini dia sebenarnya harusnya meminta keselamatan untuk dia secara jasmani. Seperti penjahat yang satu tadi, selamatkan dirimu dan kami. Mungkin dia minta supaya menyelamatkan dia dari penderitaan salib. Tetapi penjahat ini, saudara-saudara, dia tidak meminta supaya menyelamatkan dia secara jasmani, tetapi dia meminta sesuatu, yaitu keselamatan jiwanya. Ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai Raja. Itu berarti saudara-saudara permohonan yang menyiratkan sesuatu tentang keselamatan jiwanya, bukan keselamatan tubuhnya yang sedang tergantung di atas kayu salib. Dan ini saudara, penjahat ini meminta sesuatu yang bersifat rohani, meminta sesuatu yang bersifat kekal, dan bukan sesuatu yang bersifat jasmani dan sementara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungkan ini. Apakah saudara-saudara juga percaya kepada Yesus dan menyandarkan keselamatan jiwa saudara hanya kepada Yesus Kristus atau tidak? Apakah saudara-saudara bersandar sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk keselamatan jiwa saudara atau tidak? Penjahat yang mau mati ini benar-benar menyandarkan keselamatannya hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus Tuhan kita. Karena itu dia memohon, Yesus, ingatlah akan aku. Karena itu saudara-saudara, untuk urusan keselamatan jiwa kita harus sepenuhnya bersandar kepada Yesus Tuhan kita, bukan kepada yang lain, bukan pada diri kita, bukan pada perbuatan baik, bukan pada apapun, hanya kepada Yesus Tuhan kita. Itu tentang penjahat yang bertobat. Kalau tadi saudara kita lihat bahwa penjahat ini bertobat, itu berarti penjahat ini mempunyai iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mempunyai iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu Yesus memberikan jawaban bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itu memang jaminan, nanti sebentar saya akan jelaskan. Berarti penjahat ini mempunyai iman kepada Yesus Tuhan kita. Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan perbuatan baiknya? Apakah penjahat ini mempunyai perbuatan baik di salib atau tidak? Iman yang benar melahirkan atau menghasilkan perbuatan baik. Itu doktrin yang benar. Sekarang, apakah penjahat di salib ini mempunyai perbuatan baik atau tidak? Punya atau tidak? Yang bilang punya, berapa orang? Yang bilang tidak punya, banyak yang tidak punya. Nah, sekarang dari mana taunya? Tapi saya bilang, penjahat ini tetap mempunyai perbuatan baiknya. Tapi bukan perbuatan baik supaya dia selamat. Sepenuhnya keselamatannya memang itu anugerah Tuhan. Tapi dari mana kita tahu bahwa penjahat ini berbuat baik? Pada waktu dia menegur rekannya. Saudara perhatikan apa yang dia katakan tentang kepada rekannya. Saudara-saudara, di
Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Menegur itu kata kerja. Kata kerja yang menyiratkan bahwa orang ini sadar, selain dia sadar akan dosanya, tapi dia melakukan penginjilan untuk temannya. Dia beritakan Injil. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Kita selayaknya dihukum. Artinya apa? Ini bicara you mesti sadar orang berdosa. Engkau harus percaya bahwa Allah itu adil. Dan karena Allah adil, maka selayaknya kita dihukum. Tapi Yesus orang ini tidak bersalah. Jadi doktrin apa yang orang ini beritakan? Doktrin apa? Pertama, tentang dosa. Kedua, tentang keadilan Allah. Ketiga, tentang kristologi. Kristus tidak bersalah. Saudara-saudara, orang ini menegur rekannya. Dan itu adalah perbuatan baiknya. Tapi saudara, sekali lagi, orang ini bukan diselamatkan karena perbuatan baiknya. Ya, sepenuhnya belas kasihan Tuhan. Dia penjahat, pemberontak, sama-sama mencela Yesus, menghujat Yesus. Tapi ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa bagi orang ini, sehingga dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di sini paham? Kita lanjut yang terakhir. Bagaimana jawaban Yesus terhadap penjahat yang bertobat ini? Saudara-saudara, Yesus memberikan jawaban yang luar biasa bagi penjahat ini. Ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Penjahat ini tadi meminta supaya dia diingat pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Pertama, dia bilang, hari ini, tidak tunggu nanti. Tidak tunggu nanti aku datang. Tidak tunggu nanti aku datang yang kedua kali. Tapi sekarang, hari ini, kau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Itu berarti saudara-saudara, Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi penjahat itu adalah pada waktu hari itu, hari matinya. Kedua, Yesus memberikan jaminan tempat tinggal bagi penjahat ini. Tempat tinggalnya di mana? Di Firdaus. Tempat tinggalnya di Firdaus, bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, penjahat ini meminta sesuatu supaya nanti diingat. Tetapi Yesus menjawab sekarang, bukan nanti. Dan Yesus memberikan tempat tinggal bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk jaminan keselamatan kita, itu tidak tunggu nanti kita mati atau tunggu nanti baru Yesus datang kedua kali. Tidak. Saya ulang. Untuk kepastian keselamatan kita, kepastian kita masuk surga, itu bukan nanti setelah kita mati, dan bukan juga tunggu Yesus datang kedua kali. Tidak. Tapi kapan? Pada waktu engkau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu saudara-saudara mau percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamatmu, pada hari itulah jaminan keselamatan berlaku bagi saudara. Yesus pernah berkata kepada Sigus, hari ini di rumah ini engkau beroleh keselamatan. Itu berarti saudara-saudara bahwa untuk kepastian keselamatan kita tidak tunggu nanti kita mati dan tidak tunggu Yesus datang yang kedua kali. Ini kita lihat dari kata-kata Yesus kepada penjahat ini. Hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Kedua, Yesus memastikan tempat tinggal.
Yesus memberi kepastian tempat tinggal bagi saya dan saudara-saudara yang mau percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus berarti bukan bersama-sama Yesus, berarti di neraka, bukan di surga. Kita bisa baca itu dalam banyak ayat dalam Alkitab. Karena itu saudara-saudara, jangan ambil risiko tunggu mau mati seperti penjahat ini. Selama masih ada waktu dan saudara tidak tahu kapan hari saudara mati. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi saudara tidak tahu pasti kapan itu terjadi. Dan sebelum hari itu tiba, ada waktu saudara bertobat. Kapan saudara mau bertobat? Hari itu, hari Allah memberikan jaminan keselamatan bagi saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, jangan menunda-nunda untuk mau percaya Yesus. Jangan mengambil resiko tunggu saudara mau mati baru saudara mau percaya Yesus. Karena kita tidak tahu kapan harinya tiba untuk masing-masing kita. Kita semua sedang antri menuju ke sana. Tapi sebelum hari itu tiba, ada waktu sekarang. Apakah saudara-saudara mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Percayalah, ada waktu untuk percaya. Saudara-saudara, Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa maksudnya hari ini? Apa maksudnya hari ini? Saudara-saudara, Stephen Tong bilang begini. Apa maksudnya hari ini? Hari ini adalah satu kalimat yang agung. Hari ini adalah kalimat yang berisi satu kepercayaan dan jaminan kepada manusia yang bertobat akan keselamatan dan hidup yang kekal. Keselamatan dan hidup kekal dimulai pada waktu Anda bertobat, bukan dimulai pada waktu Anda mati. Orang Kristen tidak perlu berdoa bagi orang mati supaya orang itu mudah-mudahan mendapat tempat di sisi Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah ada dan tidak mungkin ada ajaran maupun doa bagi orang mati. Juga doa yang mengatakan mudah-mudahan orang yang mati itu diterima di sisi Tuhan. Doa semacam itu tidak perlu. Karena doa semacam itu berisi satu tanda tanya dan pengharapan akan hidup setelah kematian yang belum memiliki jaminan yang penuh. Tetapi apa yang diberikan oleh Kristus di sini adalah jaminan hidup kekal yang dimulai pada hari orang itu bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa maksudnya hari ini? Hari di mana saudara-saudara mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menarik dari kata-kata Stephen Tong tadi, kita tidak perlu berdoa untuk keselamatan orang yang sudah mati. Tidak perlu. Kenapa? Urusan dia sudah selesai. Tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang mati. Dan kita tidak perlu berdoa bagi orang yang mati. Stephen Tong bilang, kalau kita masih mau berdoa bagi orang-orang yang mati, itu sepenuhnya tanda tanya bahwa orang ini masih ada pengharapan akan masuk surga atau tidak. Dan itu ajaran yang tidak ada dasar Alkitabnya. Karena itu yang mau berdoa bagi orang mati, jangan berdoa lagi. Jangan berdoa bagi orang mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus Tuhan kita memberikan jaminan keselamatan bagi yang bertobat. Bagi yang bertobat ada jaminan keselamatan dan ada jaminan tempat tinggal di surga bagi saudara-saudara. Saya melihat dan membaca dari buku Stephen Tong, dari kata-kata hari
engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Minimal ada 4 hal. Bahwa kata-kata Yesus ini melawan ajaran-ajaran sesat yang pernah timbul di segala zaman. Pertama, ini dari Stephen Town. Pertama, apakah perampok ini diselamatkan karena dia dibaptis? Tidak. Apakah perampok ini diselamatkan karena makan roti perjamuan kudus? Tidak. Apakah perampok ini diselamatkan karena terus mengikuti kebaktian? Tidak. Apakah perampok ini diselamatkan karena melakukan hidup beragama dan segala syariat Taurat? Tidak. Hal ini tidak berarti bahwa Anda yang sudah bertobat tidak perlu dibaptis, tidak perlu mengikuti perjamuan kudus, atau tidak perlu mengikuti kebaktian dalam gereja, melainkan Anda harus menjalankannya karena itu untuk mengingat Tuhan dan mempersekutukan kita orang beriman dengan yang lain. Maksudnya apa, saudara? Bahwa perampok yang bertobat tadi dan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada dia bukan karena perbuatan baiknya. Tidak ada perbuatan baiknya sama sekali orang jahat ini sehingga dia diselamatkan. Sepenuhnya anugerah Tuhan. Bukan karena dia dibaptis sehingga dia diselamatkan. Bukan. Ada banyak orang dan bahkan banyak gereja, banyak pendeta mengajarkan kalau tidak dibaptis tidak selamat, tidak dibaptis tidak mungkin selamat. Itu ajaran yang salah. Kita diselamatkan hanya karena beriman, percaya, dan itu pun kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Stephen Tong bilang, perkataan ini maksudnya engkau ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Perkataan ini melawan doktrin tentang api penyucian. Apakah perampok yang bertobat ini perlu masuk ke dalam api penyucian? Tidak. Berarti doktrin tentang api penyucian atau purgatori tidak pernah ada di dalam Alkitab. Jika doktrin api penyucian itu ada, maka orang seperti perampok yang banyak dosanya ini perlu masuk ke dalam api penyucian beratus-ratus kali. Tetapi Tuhan Yesus menjamin perampok itu bersama-sama dengan dia di Firdaus. Kenapa kita tidak perlu doa kasih orang mati? Memang ada kepercayaan tertentu bahwa orang mati perlu didoakan supaya mereka bisa masuk ke dalam api penyucian. Di sana disucikan dan perlu doa-doa dari orang yang hidup. Stephen Tong bilang tidak perlu. Ajaran itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Ketiga, perkataan Kristus yang kedua ini juga melawan akan universalisme. Nah, universalisme percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan masuk surga. Universalisme percaya bahwa semua pada akhirnya akan menuju ke satu tempat. Dan itu ajaran yang salah. Di dalam Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus, Allah menyelamatkan orang yang bertobat dan bukan semua orang akan diselamatkan, melainkan hanya mereka yang percaya kepada Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita lihat di salib ini ada satu yang bertobat dan ada satu yang tidak bertobat. Yang tidak bertobat tidak selamat masuk neraka, dan yang bertobat selamat dan masuk surga. Itu berarti ajaran universalisme itu salah dan sesat, tidak ada di dalam kitab suci kita. Jangan percaya ajaran seperti itu. Jangan percaya bahwa pada akhirnya kita menuju satu tempat. Tidak. Di sini Yesus memberikan perbedaan. Hanya kepada yang bertobat itu Yesus memberi jaminan, dan bukan kepada yang satu. Dia hanya berkata kepada yang bertobat, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada yang satu, tidak. Keempat, perkataan Kristus melawan doktrin yang mengatakan bahwa
jiwa orang mati itu tertidur. Yesus Kristus tidak mengatakan hal itu, melainkan orang mati yang bertobat akan beserta dengan dia. Yesus Kristus dan orang tebusannya akan memiliki satu hubungan yang tidak pernah ada di dalam dunia, dalam kesadaran dan bukan ketiduran. Maksudnya saudara, saksi Yehova dan juga ada gereja tertentu yang percaya bahwa jiwa seseorang itu tidur bahkan hilang lenyap setelah mati. Ada orang percaya bahwa orang itu akan tidur terus-menerus jiwanya, tapi tidak. Begitu dia mati, jiwanya tetap hidup. Makanya Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maksudnya apa? Jiwanya. Tubuhnya akan masuk kubur, jiwanya akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, betul perkataan ini memang melawan ajaran-ajaran sesat yang muncul di segala zaman, dan bahkan sampai hari ini ajaran-ajaran sesat seperti itu masih ada berkeliaran di mana-mana dan kita bisa dengar. Tetapi hari ini Yesus Tuhan kita memberikan jaminan, memberikan pengertian, pemahaman, dan sekaligus prinsip yang paling penting bagi iman kita, bagi kepercayaan kita, bagi keyakinan kita, bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Dan Dia yang memberikan jaminan itu kepada orang yang bertobat, kepada orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, di antara dua penjahat ini, itu bisa memberitahu kita sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwa nasib kekal seseorang itu ditentukan selama dia masih hidup. Nasib kekal seseorang ditentukan selama dia masih hidup. Bahwa orang ini sebelum mati, yang satu tetap dalam dosanya sampai mati dan dia masuk neraka, tapi yang satu dia percaya Yesus, dan Yesus memberikan jaminan tempat Firdaus, tempat yang kekal, yang bersama-sama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini ada waktu saudara bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi saudara yang belum, yang sudah bertobat, saudara mesti bersyukur karena jaminan untuk hidup kekal, jaminan surga bagi saudara yang sudah bertobat sudah pasti, sudah pasti saudara diselamatkan. Tapi juga saudara sudah ada tempat di surga. Seperti kata-kata Yesus, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga. Karena itu saudara mesti bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah kita yang telah menyelamatkan kita, memastikan keselamatan kita, dan juga menyediakan tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.